Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu validitas. Pada dasarnya, istilah validitas berasal dari kata validity atau kesahihan, yang merujuk pada ketepatan instrumen mengukur aspek-aspek materi ajar atau aspek-aspek perilaku yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi itu valid. Ditinjau dari segi penalisan teks dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, validitas rasional. Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar pemikiran secara logis. Validitas rasional biasa juga disebut validitas internal. Untuk menentukan apakah instrumen yang digunakan sudah valid dari segi rasio dapat ditinjau dari dua segi, yakni validitas isi dan validitas konstruksi. Validitas isi adalah validitas yang diperoleh setelah dilakukan penelusuran terhadap isi yang terkandung dalam instrumen pembelajaran. Validitas konstruksi atau validitas bangun adalah validitas yang dipilih dari susunan kerangka aspek ukur, aspek yang diukur oleh suatu instrumen asesmen. 2. Validitas empirik merupakan ketepatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik, yang bersumber dari hasil pengamatan di lapangan, sehingga validitas empirik juga validitas eksternal atau validitas lapangan. Untuk menentukan apakah instrumen asesmen hasil belajar memiliki validitas yang empirik dapat dilihat dari dua aspek, teknik, validitas ramalan, dan validitas bandingan. Yang dimaksud dengan validitas prediksi merupakan kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu instrumen mampu meramalkan apa yang bakal terjadi di masa datang. Suatu instrumen memiliki validitas bandingan jika instrumen tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan tepat mampu menunjukkan adanya hubungan yang searah antara instrumen pertama dan instrumen berikutnya. Selanjutnya, validitas butir instrumen merupakan ketepatan mengukur yang dimiliki oleh satu butir soal dalam mengukur apa yang seharusnya diukur oleh butir soal tersebut. Selanjutnya, reliabilitas konsumen. Reliabilitas biasa juga disebut getaran dalam atau kemantapan suatu instrumen, yakni sejauh mana instrumen mampu menghasilkan super hasil asesmen yang konsisten. Secara umum, ada 4 cara yang sering digunakan untuk mengetahui indeks reliabilitas konsumen. Yang pertama, metode text plan. Dalam metode ini digunakan satu jenis asesmen yang dilakukan sebanyak 2 kali terhadap kelompok peserta didik yang sama. Kedua, metode belah dua atau paruhan. Dalam metode ini, pelaksanaan teks hanya 1 kali, tetapi skor-skor butir yang diperoleh dibelah 2. Misalnya, 1 kelompok skor pada butir dengan nomor ganjil dan 1 kelompok dengan skor nomor genap. 3. Metode bentuk paralel. Pengujian dengan metode ini dengan menggunakan 2 perangkat teks yang disusun dari ruang lingkup materi yang sama. Bentuk teks mungkin agak berbeda, tetapi mengungkap tujuan yang sama. Selanjutnya, metode Kuder-Rechtschreiber. Text retest bisa menyimpulkan bias karena
teks dilakukan merupakan pengulangan untuk teks yang sama. Split dan paralel, kendalanya adalah sukar menentukan pasangan soal yang sama. Misalnya, pada pembagian antara nomor genap dan ganjil, atau pada penyusunan soal yang seimbang. Ya, sekianlah materi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.